Jadi bagi saya, pertama, hidup itu adalah anugerah. Oke. Dan salah satu ciri watak dari yang namanya anugerah itu adalah dibagikan. Oke. Kalau yang tidak mau dibagikan itu namanya milik. Bukan anugerah. Bukan anugerah. Hidup ini milik saya, maka saya pertahankan dengan segala macam cara. Tetapi kalau hidup ini anugerah Tuhan, lalu dengan sendirinya dari kata itu muncul dorongan untuk membagikan hidup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup itu adalah panggilan. Panggilan. Di akhirnya siapapun kita, bahkan dengan latar belakang keimanan apapun, saya yakin bahwa tidak ada yang tidak setuju kalau saya mengatakan hidup itu panggilan. Panggilan untuk apa? Ya, panggilan untuk memuliakan Tuhan, dan tentu untuk menjadikan hidup ini berkat bagi orang lain. Nah, kalau dari tradisi Katolik jelas sekali ya, hidup ini panggilannya apa? Untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Itu kan Ignatian sekali ya. Iya, AMDG itu. Iya. Iya. Dan tentu saja untuk menjadikan hidup kita itu berkat. Hidup saya lah, bukan kita. Saya tidak tahu orang lain, jadi saya saja. Dan yang ketiga, menjadi berkat itu bagaimana caranya? Atau memuliakan Tuhan itu bagaimana caranya? Menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan, khususnya profesi kita, pekerjaan kita, itu bukan sekedar pekerjaan, tetapi perutusan. Beda ya? Ya. Kalau pekerjaan itu nanti gajinya berapa dan sebagainya. Hitung-hitungannya. Kalau perutusan kan tidak. Jadi perutusan yang isinya adalah untuk begini saja, lebih mudahnya ya. Ini kan perutusan dijalankan lewat pekerjaan. Maka faham kita tentang pekerjaan, paham saya lah. Nggak bisa supaya tidak kita nanti kalau tidak setuju. Paham saya tentang pekerjaan itu satu. Bekerja itu memang pasti dengan tujuan mencari nafkah. Karena siapapun kita membutuhkan itu. Tetapi kalau hanya itu, atau terpaksa hanya itu karena tidak ada yang lebih baik dan sebagainya, ya pekerjaan itu belum sampai kepada tujuannya. Yang kedua, selain untuk mencari nafkah, untuk aktualisasi diri. Itu manusiawi sekali ya. Jadi ada orang dengan gaji besar tapi tidak damai hatinya karena itu tidak ada aktualisasi diri. Maka seringkali kita membaca orang pindah pekerjaan karena di tempat itu memang mungkin gajinya besar, tetapi ini kok menyalah-nyalahi aturan ini segala macam itu ya, tidak nyaman. Padahal dia ingin bekerja untuk aktualisasi diri, tidak cocok. Nah, yang ketiga ini dari segi keimanan. Sebagai seorang Katolik saya, pasti Katolik ya, saya pastor. Sebagai seorang Katolik, saya yakin bahwa siapapun yang percaya dengan iman Katolik mesti sampai pada tataran yang ketiga itu. Dan tataran yang ketiga itu adalah yang kita ucapkan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Jadi bekerja itu selain mencari nafkah, selain aktualisasi diri, adalah berperan untuk menegakkan kerajaan Allah. Tidak usah pikir yang tinggi-tinggi ya. Jadi mendatangkan kerajaan Allah itu bisa sangat sederhana. Kalau saya menyapa orang tidak dengan wajah yang cemberut, tetapi mengucapkan selamat pagi bahkan kepada saudara-saudara kita yang duduk-duduk di pinggir jalan, menarik gerobak sampah dan sebagainya itu, bagi saya itu datangnya kerajaan Allah. Ketika manusia tidak membedakan status, status saya begini, dia statusnya misalnya penarik gerobak, tidak dibeda-bedakan. Saya memulai menyapa
selamat pagi, bagaimana kabarnya. Itu suasana yang berbeda sekali dibandingkan dengan kalau saya merasa diri saya, status saya sosial begini, jabatan saya begini. Dia kan, nah kalau begitu itu bukan kerajaan Allah yang datang, itu feodalisme itu namanya. Ya. Tadi 3 refleksi Bapak Kardinal. Yang pertama, hidup adalah anugerah tadi, bukan milik sehingga dibagikan. Yang kedua, panggilan. Yang ketiga, perutusan.